rukun-rukun yang ada di dalam talak. Sebab tidak semua ucapan itu bisa dianggap menjatuhkan atau memutuskan tali pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, ini adalah kelanjutan dari part 1 tentang talak. Jadi bagi perempuan atau ibu-ibu muda wajib mengetahui apa itu talak dan bagaimana jatuhnya talak itu. Oke, selamat menonton. Dari rukun-rukun yang telah saya sebutkan tadi, kita beralih kepada macam-macam talak. Di sini saya simpulkan ada beberapa macam talak yang di dalamnya ada konsekuensi dari macam-macam talak tersebut. Yang pertama talak roj'i. Talak roj'i di sini talak yang dilakukan oleh suami dengan talak 1 atau talak 2. Hingga yang konsekuensinya adanya talak 1 dan talak 2 di sini, sang suami itu masih diperbolehkan rujuk, masih diperbolehkan rujuk kembali kepada istrinya yang ditalak tadi, dengan catatan rujuknya masih dalam masa iddah, masih dalam masa iddah. Ini disebut dengan talak roj'i. Secara singkat, talak roj'i itu talak yang masih bisa dirujuk. Biasanya terjadi pada talak 1 atau talak 2, tidak sampai talak 3. Selama masa iddah itu masih ada, maka sang suami masih mempunyai kesempatan untuk rujuk kembali. Namun ketika iddahnya habis, karena tadi syaratnya roj'i itu masih dalam keadaan iddah. Bagaimana? Lantas bagaimana kalau iddahnya habis? Maka di sini masuk pada yang namanya talak bain surah, atau istilahnya lain itu apa? Ya, bain surah. Masuk pada talak bain surah. Tidak boleh rujuk karena masa iddahnya sudah habis. Bagaimana kalau ingin rujuk, ingin menyatukan kembali hubungannya? Masih bisa disatukan kembali, tapi bukan dengan cara rujuk. Caranya dengan akad nikah kembali. Istilahnya Jawa itu, orang Jawa mengatakan bilas. Istilahnya nganyari nikah begitu. Yang kedua, talak bain surah. Talak bain di situ ada bain surah, ada bain kubro. Apa sih talak bain surah itu? Dan terjadi kapan talak bain surah? Soalnya di dalam talak bain surah itu istilahnya bukan hanya satu kasus, bermacam-macam keadaan talak yang masuk pada talak bain surah. Di antaranya, satu, talak terjadi sebelum adanya hubungan biologis, sebelum terjadi hubungan intim dengan di antara suami dan istri, masih belum melakukan hubungan intim dengan suami istri belum melakukan itu, kemudian suami menjatuhkan talak. Ini bisa saja terjadi. Baru menikah pagi,
sore langsung talak. Bisa saja terjadi, entah dengan alasan apa dan permasalahan apa ya tidak tahu. Yang jelas ketika ada perceraian atau talak, kasus talak yang seperti ini nanti masuk pada bain surah. Bagaimana kok bisa? Karena seorang istri yang belum digauli, belum melakukan hubungan istri, kok ternyata dijatuhi talak, maka itu tidak ada iddahnya. Tidak ada iddah bagi perempuan yang ditalak masih dalam keadaan apa? Suci maksudnya belum dikumpuli. Masih bersegel ya bahasanya. Dan apa bahasanya itu nanti jandanya dan janda kembang ya. Janda kembang ya. Nah, bagi janda kembang di sini tidak ada iddahnya. Sedangkan rujuk itu terjadi pada masa iddah. Gitu. Tadi di talak raj'i itu kan rujuk itu masih apa? Di dalam masa iddah. Sedangkan perempuan yang ditalak oleh suaminya belum dikumpuli, masih segelan, kemudian ditalak, nah ini tidak masuk pada masa iddah. Tidak masuk pada talak yang raj'i, masuk pada bain surah. Karena tidak mempunyai iddah. Kemudian yang kedua, habisnya iddah orang yang ditalak 1 atau 2. Nah, tadi yang pertama saya terangkan, saya sampaikan di talak raj'i. Talak raj'i itu syaratnya harus apa? Rujuk itu harus dalam keadaan iddah. Nah, kalau sudah lewat, masa iddahnya sudah lewat, ini nanti masuk pada bain surah. Tidak bisa rujuk dengan cara yang pertama tadi. Jika ingin kembali maka harus dengan jalan akad nikah kembali, saksi baru, mahar baru, dan semuanya baru. Dan yang ketiga, talak bain surah itu bisa terjadi pada khulu. Khulu itu apa? Tuntutan seorang istri melakukan apa istilahnya? Supaya sang suami itu menceraikan. Mengajukan gugatan seorang istri gugatan seorang istri kepada suami untuk menceraikan dirinya dengan adanya tebusan. Istilahnya tebusan itu istilahnya apa? Dibayar. Sang laki-laki itu asalkan kamu mau menceraikan saya, maka saya akan membayar berapapun yang kamu minta akan saya bayar. Nah, ini namanya khulu. Hampir sama dengan pasah. Kalau pasah kan tuntutan seorang istri yang melalui jalur hukum ke pengadilan. Itu pasah. Tapi kalau khulu itu tadi, istinya tuntutan seorang istri untuk minta cerai dengan tadi imbalan bayaran tadi. Itu namanya khulu. Nah, khulu ataupun pasah sekalian. Nah, perceraian dengan jalan khulu ataupun pasah itu keduanya itu masuk pada bain surah. Artinya apa? Tidak bisa rujuk dengan kata-kata rujuk. Tidak masuk pada talak raj'i tadi. Masuknya kepada talak bain surah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, talak bain kubro. Nah, talak bain kubro di sini talak yang konsekuensinya, akibatnya itu tidak diperbolehkan sang suami untuk rujuk kembali selama mantan istri tadi yang dicerai itu belum dinikahi oleh orang lain. Artinya bahasanya itu muhalil. Adanya muhalil. Dan tidak bisa dikarang. Artinya dikarang itu gimana? Direkayasa, manipulasi. Tidak bisa. Misalkan ada seseorang mentalak istrinya dengan talak 3, talak bain kubro tadi, kemudian
menyuruh temannya untuk menikahi mantan istrinya tadi, disuruh nikahin, tolong mantan istrinya dinikahin, nanti setelah menikah kamu cerai dan akan saya nikahin lagi. Berarti itu nikah kontrak, Pak? Enggak, bukan nikah kontrak. Bukan nikah kontrak, nikah yang sah. Kalau seumpama istilahnya bukan direkayasa. Istilahnya apa? Yo nikah seperti biasa. Nikah murni, asli nikah, bukan karena kontrak ataupun yang lain. Nikahnya itu lah bagaimana nanti bisa? Yo kalau nanti pegatan, yo baru kamu bisa menikahinya lagi. Kalau dia masih istirahat jangan macam-macam, tidak boleh ya. Nanti bagaimana caranya menghalalkan segala macam cara, gimana supaya orang ini bisa? Bahasanya itu tak tunggu pegatanu ya. Salah ini ya. Berarti maksudnya, tidak bisa secara Pak? Alamiah, secara kultural harus istilahnya? Karena memang bukan karena rekayasa, bukan. Itu pernah ada orang dulu yang pisah, kemudian istrinya nikah lagi, kebetulan suami kedua meninggal, maka suami pertama tadi itu menikahin lagi gitu. Itu kasusnya agak seperti itu boleh. Kalau kasusnya itu menghalalkan segala macam cara, direkayasa itu ya tidak bisa, tidak sah. Kayak tadi kan manipulasi Pak. Ya. Kayak contohnya seperti nikah kontrak, seperti suami pertama yang menceraikan tadi mencari orang yang kedua orang itu antara mantan suami dengan orang baru yang bertujuan menghalalkan istri pertama yang diceraikan tadi. Tapi ada perjanjian seperti nikah kontrak. Kamu tak nikahkan pada mantan istriku, tapi dinikahkan kontrak. Kalau selesai kontraknya nanti mantan istriku tadi saya nikahi kembali. Jadi tidak sah Pak. Itu kan sudah niatnya itu kan supaya apa? Niatnya itu kan masuk merekayasa sudah. Nikah kontrak itu tadi tujuannya supaya saya itu bisa menikahinya lagi. Itu tidak bisa, tidak masuk. Soalnya namanya tuh manipulasi, merekayasa, tidak bisa. Nah, talak bain kubro itu kapan bisa terjadi? Nah, talak bain kubro itu saat pertama bisa saja langsung sekaligus kamu saya talak 3. Ini langsung seketika itu jatuh yang namanya talak 3. Atau talak 1, talak 2 yang secara berurutan, istilahnya apa? Tanggal 1 Januari tukaran sama istri ditalak. Kemudian Maret tukaran lagi menjatuhkan talak. Juni tukaran lagi menjatuhkan talak. Nah, ini selama 3 kali jatuhan talak yang sebelumnya tadi tanpa ada rujuk dan istilahnya untuk menyambungkan tali pernikahan tadi yang sudah terjadi di talak pertama atau kedua secara terus menerus tidak sempat rujuk dan tidak sempat menikah lagi ketika misalkan jatuh masuk pada bain surah. Nah, ini sudah masuk pada talak 3. Bulan pertama menjatuhkan talak, dia tidak rujuk, padahal talak pertama itu masih mempunyai kesempatan rujuk. Ini perlu diketahui. Soalnya apa? Di dalam keluarga itu seringkali banyak sekarang mungkin terjadi setiap pertengkaran kadang sampai lepas kontrol, terucap kata-kata yang bisa membatalkan nikah. Itu kalau tidak tahu ya kan bahasa Jawanya meneng-meneng wae. Diam saja tanpa mempunyai keinginan untuk rujuk. Mungkin faktornya satu karena tidak tahu atau mungkin karena tidak kepikiran. Ya, tidak tahu. Yang jelas kalau sampai berturut-turut sampai 3 kali itu masuk pada talak 3. Ataupun 1 kali pertengkaran tapi ucapannya kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak sampai 3 kali. Itu juga sudah jatuh talak 3. Terjadi pertengkaran
langsung seketika mengucapkan kamu saya talak, pokoknya kamu saya talak, pokoknya kamu saya talak. Nah, sampai 3 kali seperti ini. Ini masuk juga pada talak 3. Walaupun satu pertengkaran. Kalau yang pertama tadi kan bulan 1 bertengkar, bulan 3 bertengkar, jatuhkan talak, bulan 7 bertengkar, jatuhkan talak. Nanti pada bulan 7 talak yang ketiga tadi, yang ketiga pada bulan 7-nya tadi itu sudah masuk pada talak bain kubro. Nah ini tadi saya sampaikan tidak bisa dirujuk dengan cara rujuk ataupun cara menikah lagi, tidak bisa. Ini harus menunggu adanya muhalil, orang yang menikahi suami kedua lah, orang baru yang menikahi istri, ya, mantan istri. Ini yang perlu diperhatikan di dalam keluarga. Hanya tidak jarang sekarang itu istilahnya bertengkar, emosi. Soalnya orang emosi marah-marah mengucapkan kata talak, ini jatuh talak. Jangan kok emosi, hanya bergurau saja, bergurau mengucapkan talak, kamu saya talak. Padahal istilah bahasanya sekarang itu ketika nge-vlog itu ngeprank. Tidak bisa. Nikah ini, masalah nikah tidak bisa masalah talak di sini tidak bisa dibuat bercanda, guyonan, tidak bisa. Ketika sudah terlanjur mengucapkan talak, ya maka terjadi talak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait talak dan macam-macamnya, pengertiannya. Ada lagi? Itu Pak tadi belum dijelaskan mengenai orang yang sedang hamil, kemudian orang yang sudah tidak bisa haid atau belum haid, dan yang sudah menopause. Itu kalau dijatuhkan talak itu gimana? Itu terkait iddahnya maksudnya. Jatuhnya talak itu sah apa tidak? Ya. Terkait orang menalak istri, baik itu dalam keadaan suci ataupun menopause ya. Iya, tidak bisa. Sebenarnya gini, talak itu tadi saya sampaikan di awal, ada istilahnya talak bid'i. Talak bid'i itu gimana? Atau bid'ah. Haram ini dilakukan. Tidak boleh talak dijatuhkan kepada istri yang dalam keadaan haid. Tidak boleh. Atau suci, tidak haid, tapi telah disetubui, telah dikumpul secara biologis, kumpul, kemudian besoknya menjatuhkan talak. Ini tidak boleh. Haram hukumnya. Gitu. Berbeda kalau menopause. Kalau menopause kan kapanpun istilahnya terjadi talak itu tidak masalah. Maksudnya yang perlu diperhatikan di dalam seseorang ketika menjatuhkan talak itu si perempuan tidak dalam keadaan haid, tidak dalam sudah dikumpuli. Artinya kalau malamnya baru kumpul dengan istri, paginya tengkar menjatuhkan talak, ini tidak boleh, haram hukumnya. Ini namanya talak bid'i namanya, istilahnya talak yang diharamkan, tidak boleh. Istri hamil juga tidak boleh, Pak. Istri hamil, boleh, bisa terjadi talak kepada istri yang hamil. Nanti kaitannya dengan iddahnya berbeda. Kaitannya bisa jatuh talak kepada istri yang sedang hamil. Nanti pengaruhnya kepada iddah. Iddahnya nanti berbeda. Karena iddahnya seseorang yang ditalak dalam keadaan hamil dengan seseorang yang ditalak dalam keadaan tidak hamil itu berbeda. Kalau orang yang tidak dalam keadaan sedang hamil, maka akan menunggu, iddahnya itu menunggu sampai melahirkan. Dan perempuan yang tidak dalam keadaan hamil ditalak secara sah ditalaknya itu iddahnya itu 3 kali sucian. Ini salah satu kurun 3 kali sucian.